Oke, go it share screen desktop. Ada kelihatan nggak? Ada Bang, ada. Oke, ini gimana cara di hide nih? Oke, ini taruh taruh di bawah aja. Oke, slide-nya udah kelihatan ya? Halo, halo, halo. Udah Kak, udah. Oke. Aman-aman Kak. Mungkin pada pertemuan pertama kita nggak banyak ngoding sebenarnya, mungkin lebih ke pengenalan aja. Di sini minggu satu kita overview ke Flutter-nya. Ya, mungkin di sini saya ulas sedikit aja tentang Flutter. Kenapa harus Flutter? Di sini Flutter itu UI toolkit yang dibuat oleh Google atau dikembangkan oleh Google buat untuk buat aplikasi Android sama iOS. Itu performanya hampir menyerupai native. Dari satu kode base saja. Kalau teman-teman masih nggak tahu kode base itu apa, maksudnya dalam satu project. Nah, di sini juga weekly class Flutter kita ini sebenarnya itu opportunity-nya bagus buat teman-teman semua yang join di sini buat belajar teknologi yang lagi hot gitu, maksudnya atau lagi hype-hype-nya lah sekarang ini. Ya, oke, next. Nah, mungkin di sini saya singgung sedikit karir buat si Flutter developernya sendiri. Aduh, sorry. Gimana cara breaknya? Oh. Oke, sebagai Flutter developer ya, karirnya itu kurang lebih saya nggak berani jamin sih. Maksudnya dalam 5-10 tahun ke depan masih bagus atau enggak. Cuma kalau kita di dunia teknologi itu ya terus berkembang aja, jangan stop belajar. Nah, untuk sekarang ini Flutter itu juga lagi hype-hype-nya, apalagi di luar, di Indonesia juga gitu. Flutter developer tuh lagi hype-hype banget. Terus juga di khususnya di tempat saya sekarang itu lagi gencar-gencarnya banget yang namanya nyari Flutter developer. Ya, mungkin buat ngebangkitin semangat teman-teman sedikit. Gaji Flutter developer itu lumayan gede, tergantung dari level teman-teman. Ada junior, middle, sama senior. Nah, itu range-nya lumayan. Kalau di luar itu gaji juniornya aja udah lumayan untuk Flutter developer. Bukan cuma Flutter aja sih. Developer-developer lain kayak Kotlin, Swift itu kalau junior udah lumayan gede semua gajinya. Jadinya worth it nggak kita belajar Flutter sekarang? Mungkin jawaban saya itu worth it banget karena emang lagi dicari-carinya. Terus next. Nah, di sini ada materi di minggu pertama kita atau di hari ini. Pertama itu apa sih widget? Terus yang kedua ada stateless widget sama stateful. Terus ada widget-widget di sini kayak scaffold, upbar, text, column, container, padding, row, stack, button, dan ada lainnya. Terus di sini kita bakal belajar cara how to use dependency sama multi-page, terus ada router sama navigator. Ya, mungkin kalau waktunya memang cukup kita bakal bahas semua ini. Kalau memang waktunya nggak cukup mungkin kita bakal bahas di minggu selanjutnya. Oh ya, sama di kelas ini bakalan berkesinambungan atau berkelanjutan. Di sini targetnya itu ada 1 bulan, berarti ada 4 kali pertemuan. Nah, nanti di akhir pertemuan di sana itu ada yang namanya swag. Ya, jadinya di sini nanti di kelas Flutter ini ada tugas akhirnya. Tugas akhirnya waktunya kurang lebih 1 minggu, 1 sampai 2 minggu. Nah, jadinya ada reward atau swag lah buat yang tugasnya paling menarik gitu. Oke, sebelum kita next, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Nggak ada Kak.
Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Oke. Eh, Iya, gimana? Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya disimpan aja dulu di chat ya. Nanti ada sesi Q&A-nya untuk bertanya. Siap. Oke, oke. Aduh, apa nih? Sebelumnya di sini teman-teman udah install Flutter semua kah? Atau gimana? Ada yang belum? Udah. Udah ya. Oke. Di sini kita buka dulu text editor kita. Nih. Oke, mungkin kalau teman-teman udah install apa namanya? Extension Flutter di VS Code, teman-teman tinggal kontrol Shift P yang pakai Windows atau Command Shift P yang pakai Mac. Nah, baru teman-teman di sini pilih, sebentar, segedein dulu. Teman-teman pilih di sini yang New Project. Di sini teman-teman pilih Application. Oke, terus di sini pilih aja teman-teman mau taruh folder yang ada di mana. Oke, di sini kita kasih nama projectnya itu weekly 1 aja. Oke, kurang lebih ntar kalau udah teman-teman bikin projectnya, ntar teman-teman bakal dapet project kayak gini kosongan. Oke, sekilas aja mungkin di sini saya jelasin folder-foldernya sedikit. Di sini ada folder Android untuk ngurus native-nya si Android. Di sini juga ada iOS buat ngurus si native-nya si iOS. Terus di sini ada Linux sama macOS. Nah, ini buat aplikasi Linux, ini buat macOS-nya. Nah, terus di sini kita bakal banyak kerja di folder lib yang ini. Sebelumnya ini udah kelihatan jelas belum teks editornya atau mau digedein lagi? Udah cukup. Oke. Nah, nanti di sini kita bakal banyak kerja sih di folder lib ini. Terus di sini ada folder test, di sini tempat kita nulis unit testing, widget test, semua testing lah di sini di folder test ini. Terus ini web ya buat kita nge-config webnya. Terus di sini ada folder Windows juga, tempat kita config Windows-nya. Terus di sini yang penting lagi itu ada di pubspec.yml. Nah, di sini tempat kita naruh dependensinya atau third party-nya lah di Flutter itu. Terus di sini juga kita bisa naruh aset ya kayak image, font. Nah, kurang lebih seperti ini. Font di sini. Ini untuk asetnya atau image. Oke, mungkin itu aja sih pengenalan folder Flutter-nya, singkat aja. Oh iya, BTW di sini kita nggak bahas Dart-nya terlalu dalam, karena ini udah materinya udah masuk Flutter, jadinya teman-teman mungkin yang dari Bumi Gora udah dapat materi Dart. Mungkin Dart-nya di sini nanti sambil jalan aja sama Flutter-nya. Oke. Sekarang di sini teman-teman buka emulatornya, teman-teman pilih simulator teman-teman. Kalau yang mau pakai Android bisa, yang pakai Mac, yang pakai apa iOS harus ada macOS. Di sini kebetulan saya pakai 14 Pro aja. Sebentar, ngeganggu banget ini. Oke. Ini sih cara hari bisa. Oke, di sini select aja langsung emulator yang teman-teman pakai. Oke, kalau yang pakai Android juga bisa open Androidnya di sini, pilih emulatornya apa. Di sini ntar bakal muncul kalau teman-teman udah install Android Studio, terus bikin emulatornya ntar bakal muncul di sini nih. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di sini ada nama emulatornya, pilih aja. Nah, baru pilih emulatornya. Misalkan saya pilih Android. Androidnya muncul di mana ya? Nah, ntar otomatis bakal kebuka gini nih emulatornya. Tapi buat sekarang saya pakai yang Mac aja.
yang iOS, sorry. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke materinya. Materi pertama di sini kita ada pengenalan apa sih itu widget. Nah, oke. Widget itu di Flutter sendiri, everything is widget. Semua yang ada di UI-nya Flutter itu adalah widget, kayak teks, image, itu adalah widget. Nah, widget itu kebagi jadi dua. Yang pertama itu ada namanya stateless widget sama stateful widget. Nah, oke, mungkin kita langsung aja buat contohnya. Kita tes running dulu aplikasinya. Oke, di sini ada debug konsolnya buat ngelihat error lognya. Semisal terjadi error, jadinya bakal kelihatan di bawah sini. Oke, mungkin teman-teman juga bisa langsung running aja emulatornya sama project yang tadi yang udah dibuat. Nama projectnya itu weekly 1. Ya, buat teman-teman yang baru join, mungkin kita lihat materinya sedikit ya. Yang nanti. Ini. Mungkin di minggu 1 kita bakal belajar ini sih. Apa itu widget, stateless. Nah, kurang lebih materinya ini sih di hari pertama. Kalau memang waktunya cukup. Oke, di sini kita udah berhasil running project-nya. Nah, ketika kita pertama buat project Flutter, Flutter itu bakal ngasih screen default kayak gini. Ada screen, ada up bar, ada kontennya atau body di sini. Kita lihat sama ada satu floating action button. Nah, di sini ada button kalau kita tekan, dia itu bakal nge-increment nomor yang ada di sini. Oke, mungkin kita langsung aja ke perbedaan stateless sama stateful. Di sini teman-teman bisa hapus aja yang kelas My App ini ke bawah, hapus aja. Nah, baru teman-teman di sini ketik, STL. Di sini, ini teman-teman harus install extensionnya Dart sama si Flutter yang ada di sini. Baru autocomplete-nya bisa jalan. Nah, di sini teman-teman pakai stateless widget. Nah, di sini teman-teman kasih nama My App. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat aplikasi teman-teman itu bakal jadi ngeblank item kayak gini. Karena di sini tuh belum ada menandakan dia itu adalah suatu screen. Nah, kalau di Flutter itu kalau teman-teman mau bikin satu screen baru, teman-teman harus bungkus widgetnya itu namanya pakai scaffold. Oops. Oke, ini ada error. Oh iya, kita kelupaan naruh material up. Oke, material up kasih tulisan home. Kita kasih home page. Nah, oke, di sini kita bikin satu widget lagi yang stateless widget STL. Stateless widget. Oke, di sini kita kasih nama home page. Nah, kurang lebih seperti ini. Matiin dulu untuk uncode. Oke, sekarang di sini di homepage ini, di widget homepage ini, saya kasih komen di sini homepage. Ini itu material apps. Nah, jadinya kalau teman-teman bikin aplikasi Flutter itu, ini material up tuh biasanya harus ada atau wajib ada. Nah, baru teman-teman di sini ada satu parameter namanya itu home. Nah, di sini teman-teman bikinin satu screen lagi atau satu widget namanya itu homepage. Nah, stateless kurang lebih kayak gini. Kalau yang butuh kodenya saya copy-in, saya taruh di chat. Oke. Kurang lebih kayak gitu yang kita buat dulu. Nah,
Sekarang di sini masih blank item. Nah, sekarang buat kita nandai dia itu satu screen, kita kasih scaffold. Nah, sekarang dia udah putih kayak gini. Dia udah nggak hitam lagi. Oke, sekarang di sini kita bahas perbedaannya stateless sama stateful. Kalau stateless itu datanya itu static. Static itu dalam artian datanya itu nggak berubah. Nah, kalau stateful, nah itu baru datanya yang berubah. Atau biasanya kalau di Flutter itu sendiri ketika kita fetch data dari API, nah itu sih kita harus pakai stateful widget. Nah, bisa juga sih pakai stateless. Tapi tergantung dari apa ya. Biasanya kalau kita pakai stateless itu kita pakai state yang namanya itu state management. Tapi teman-teman jangan khawatir, state management itu apa? Mungkin kita bakal bahas di minggu ketiga tentang state management. Sekarang kita bahas tentang stateless sama stateful dulu. Di sini buat kita ngelihat perubahannya di sini mungkin di scaffold kita kasih parameter namanya body. Kita kasih text. Nah, di sini text kita lihat ini word. Nah, di sini kelihatan teksnya hello world. Kita kasih yang namanya itu widget center buat dia ke tengah. Nah, sekarang di sini udah kelihatan satu aplikasi yang isinya itu teks hello world. Oke, nah ini kurang lebih kayak gini nih. Ini kita pakai stateless widget, teks hello world ini nggak berubah. Kurang lebih kayak gini kalau kita pakai stateless widget. Nah, kalau stateful di sini biar nggak banyak, saya convert aja ke stateful widget. Teman-teman kalau mau nge-convert, teman-teman bisa klik yang di sini. Ntar ada gambar lampu, convert to stateful widget. Nah, sekarang di sini kita udah pakai stateful widget. Nah, oke. Sekarang penggunaannya stateful widget ini kayak gini nih. Misalkan kita punya angka di sini nih. Angka 1. Nah, kita mau angka 1 ini ketika kita klik hello world, dia itu bakalan nambah jadi 2. Oke, nah ini fungsinya stateful widget. Di sini kita bikin satu variabel, namanya itu int index, kita kasih 1. Oke, di sini terus kita ganti angka 1 di sini jadi apa ya? Kita panggil variabel yang tadi di atas, yang indeks ini. Kita kasih $, kita panggil indeks. Nah, sekarang dia udah nilai 1 yang ada di sini udah ngikutin variabel yang di atas yang kita buat. Misalkan kalau 1 ini yang kita ganti, kita restart dulu. Nah, sekarang dia udah berubah jadi 2. Nah, tapi maunya kita itu sekarang ketika kita klik hello world, dia itu bakal nge-increment. Oke, di sini oke. Nah, di sini kita bikin satu fungsi buat nge-increment si indeks ini. Void tambah indeks. Di sini kita kasih indeks plus. Nah, sekarang gimana caranya biar kita ngasih action ke tombol hello world ini? Nah, caranya itu tinggal teman-teman ke teks ini aja. Pilih gambar lampu, tinggal pilih wrap with widget. Kasih inkwell. Nah, di sini teman-teman tinggal kasih satu parameter. Di sini ada banyak. Di inkwell ini ada autofocus, border radius. Terus di sini ada ini. Ada on double tap, on focus change, on hover, on long press. Nah, di sini ada banyak. Nah, di sini buat nge-tap-nya itu kita pakai properti yang namanya on tap. On tap ini tipenya itu function. Nah, jadinya kalau kita masih tipenya itu function, kita tinggal kasih kurung buka kurung tutup, kurung kurawal. Kita pilih tambah indeks. Oke. Kita restart aplikasinya. Nah, sekarang kita klik hello world. Dia masih belum berubah. Karena di sini state-nya itu masih tetap 2. Jadinya kalau mau ngerubah itu di sini kita harus ngasih namanya set state.
Nah, state ini adalah kurang lebih namanya itu adalah state management bawaannya si Flutter. Tapi kalau udah aplikasi kita udah gede, itu kita tidak sarankan menggunakan state ini karena akan apa ya namanya, bakal nge-rebuild satu screen ini ulang. Jadinya misalkan di satu screen ini ada fetch 5 API, ya jadinya 5 API itu bakal ke fetch ulang lagi, jadinya berat. Nah, ini kebetulan hanya contoh. Kita save, kita restart aplikasinya biar balik ke 2. Kita klik Hello World, sekarang dia bakal nge-increment. Hello World 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kurang lebih itu bedanya stateless widget sama stateful widget. Oke, mungkin kalau ada mau bertanya silahkan bisa taruh di kolom chat aja. Oke, ini stateless widget sama stateful. Kita ke materi selanjutnya. Oke, scaffold sama Akbar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, scaffold ini dia itu menandakan dia itu screen baru di Flutter. Kalau kita mau bikin halaman baru, itu wajib ada yang namanya scaffold. Nah, jadinya scaffold ini induknya lah gitu, pembungkusnya. Jadinya itu dia widget ada paling atas. Misalkan kalau nggak ada scaffold ini, kita hapus. Di sini teman-teman bisa, kalau mau hapus widget, teman-teman tinggal klik gambar lampu. Pilih, oh ini nggak bisa di remove. Oke, mungkin saya remove-nya manual. Center, hapus. Oke. Dia tuh bakal error kayak gini nih, kurang lebih. Kita restart. Nah, ini errornya. Dikasih tahu nih. Tuh. Di sini ada errornya, teman-teman bisa baca. Ingerspal widget, widgets require material widget. Nah, jadinya teman-teman di sini harus pakai yang namanya scaffold kalau buat screen baru. Oke, terus tadi materi yang kedua ada upbar. Upbar itu biasanya yang kotak di sini. Nggak asing lagi sama kotak yang di atas ini, di sini, yang ada di handphone. Misalkan di sini scaffold ya. Nah, scaffold ini punya properti namanya upbar. Oke, di sini upbar. Upbar ini kita tinggal kasih aja panggil upbar gitu. Dia otomatis muncul kotak di atasnya. Atau ini kalau di web ya kayak headernya lah gitu. Nah, di upbar ini juga mungkin kita nggak explore terlalu dalam. Di sini ada title. Di sini title, mintanya itu widget, kita bisa kasih teks. Buat ngasih title yang ada di tengah sini. Hello. Word. Nah, dia itu bakal muncul di sini title-nya. Nah, biasanya juga yang sering dipakai itu ada namanya action. Action ini buat apa ya? Biasanya di sini kalau contohnya itu kayak ada gambar profile, gambar foto di sini atau button lah misalkan. Misalkan di sini saya kasih icons dot back. Apa ya? Logout ada nggak? Oh ini ada. Ctrl S. Nah, ntar di sini bakal muncul icon logout yang udah kita tambahin di action. Kita kopas, kita ganti jadi login. Nah, kurang lebih kayak gini sih untuk penggunaan action. Oke, mungkin itu sekilas aja tentang Akbar. Mungkin kalau Akbar ini teman-teman bisa lebih banyak explore sendiri karena mengingat waktu kita juga mepet. Oke, next kita ke materi selanjutnya itu ada teks. Nah, di sini teks itu ya contohnya teks itu ya kayak gini nih, buat nampilin si tulisan ini. Hello World. Nah, misalkan kita mau styling ini teks, ini bisa. Kita mau ngatur font size, terus font weight-nya itu lewat sini. Kita hover dulu di widget teks ini. Teks ini punya beberapa properti. Ini data. Contohnya di sini ada teks. Teks ini butuhnya itu
buat apa ya, parameter required-nya itu datanya itu kayak gini, string, tipenya ini. Nah, ini nih yang data. Terus di sini kita bisa lihat parameter opsional yang lainnya itu ada key, text style, struktur style, text align, text decoration. Nah, di sini kalau yang parameternya itu required, dia itu misal kita nggak isi. Nah, dia itu bakal error kayak gini, ada keyword merah. Nah, di sini kita tinggal hover di merahnya itu, ntar di sini kita bisa lihat errornya. One positional argument expected by text.new. Nah, di sini kita tinggal kasih aja, kita bisa lihat tipe data itu tipenya string. Di sini kita kasih string aja, misalkan test text. Nah, sekarang widget text ini bakal nampilin teks yang value-nya ini, test text. Nah, buat nge-styling si teksnya ini, teman-teman bisa pakai, di sini kita bisa lihat, untuk stylingnya itu di sini ada text style, nama propertinya itu style. Nah, ini itu dia optional parameter. Jadinya teman-teman tinggal tulis style, ntar bakal muncul di sini. Nah, karena dia optional, jadinya di sini kita namanya itu ada name parameter. Oke, di sini kelihatan style, terus ada kita style ini butuhnya itu text style. Di sini kita tinggal kasih aja text style. Kita bisa kasih ukuran, nama propertinya itu ada font size. Font size misalnya kita kasih 24. Ntar ukuran teksnya bakal nyesuaiin sama value yang teman-teman set di sini. Teman-teman juga bisa ngasih font weight atau ketebalan teksnya itu di sini. Nah, di sini ada banyak dot. Nah, di sini ada dari W100 sampai berapa nih? Banyak, sampai 900. Nah, teman-teman kalau normal bisa pilih ya normalnya itu ya kayak gini. Misalkan kalau teksnya bold, teman-teman bisa kasih font weight bold. Nah, ntar otomatis teks teman-teman itu bakalan jadi tebal kayak gini. Oke, mungkin itu. Kalau teman-teman butuh kodenya, mungkin saya bisa copyin. Nanti juga source code-nya bakal saya taruh di GitHub. Ya, teman-teman bisa nyontek juga. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk widget text. Terus kita lihat selanjutnya. Ada kolom. Oke. Di sini bentar. Oke, yang ini saya hapus aja, up bar ini. Kita balik ke body, kita hapus sampai center. Oke, di sini sekarang kita bakal belajar yang namanya kolom. Oke, nah kolom ini fungsinya buat kita bikin widget itu atau tampilan aplikasi kita itu turun ke bawah gini atau vertikal. Nah, misalkan di sini saya punya dua buah teks, dia itu ada di atas sama bawah. Misalkan kita lihat teks, ya, data 1, kopas, kita ganti jadi data 2. Nah, dia ini kan ada posisinya ada di pojok atas. Di sini biar ke tengah kita kasih properti ada namanya main axis alignment, center. Nah, fungsinya kolom ini kurang lebih kayak gini nih. Misalkan teman-teman mau punya aplikasi yang ada di sini ada gambar, terus ada deskripsi, terus di sini ada gambar lagi. Nah, biar aplikasi teman-teman ini tampilannya ke bawah, teman-teman di sini bisa pakai yang namanya kolom. Nah, kurang lebih kolom itu kayak gini. Jadinya misalkan teman-teman punya tiga teks. Teks teman-teman itu bakalan muncul di sini 3, 1, 2, 3, tapi ke bawah. Nah, terus di sini kolom, di sini mungkin teman-teman bakal ngelihat perbedaan
yang tadi itu pakai child, sekarang di sini kok pakai children. Nah, mungkin saya contohin lagi child itu apa, misalkan center site text. Ini data 4. Nah, di sini kita bisa ngelihat perbedaannya, bedanya child sama children ini apa sih sebenarnya. Nah, kalau child dia itu di sini cuma bisa nerima satu widget aja. Tapi kalau children di sini dia bisa nerima list of widget. Nah, mungkin kalau di Bumi Gora mungkin masih pakai Java itu biasanya nyebutnya itu array. Nah, list ini kurang lebih sama sama array. Jadinya ini array tapi isinya widget. Nah, kurang lebih itu perbedaan children sama child. Kalau child ini intinya itu dia single, nggak bisa masukin banyak widget. Tapi kalau children, dia itu bisa masukin banyak widget. Nah, contohnya di sini nih. Ini karena ada banyak teks nih. Teks ini adalah widget. Nah, misalkan kalau di center ini kita mau masukin widgetnya banyak, kayak di kolom, itu nggak bisa. Dia bakalan error. Nah, kurang lebih dia bakal error kayak gini. Ini nggak bisa kepake. Ini kita bakal dikasih tahu, lihat. Mana sih? Oh, ini. Too many. Nah, di sini too many positional argument. Di situ ada errornya, dikasih tahu. Jadinya dia tuh cuma bisa nerima satu widget aja. Satu teks aja. Gitu. Itu bedanya child sama children. Jadinya kalau child sama children ini kedepannya itu bakal kita sering temukan kalau kita develop aplikasi pakai Flutter. Oke, tadi kolom itu vertikal. Sekarang kita belajar biar teks ini ke samping. Ada banyak widget tapi ke samping. Nah, itu makanya namanya widgetnya row. Row sama children ini apa ya? Satu kesatuan gitu. Nah, kalau kolom tadi ini bikin apa ya? Vertikal atau atas ke bawah. Kalau row ini lawannya ke kiri atau ke kanan atau ke samping lah gitu. Misalkan di sini kita kasih teks row 1, row 2, row 3, row 4. Nah, di sini kita Ctrl S, bakal kelihatan. Ups, ini kita hapus aja. Nah, bedanya itu kayak gini nih. Bentar, saya kasih jarak dulu biar kelihatan. Size box, size kasih 20 aja. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Jadinya di sini kelihatan row 1, row 2, row 3, row 4. Jadinya kalau teman-teman punya apa ya? Sebentar, kalau nggak ada gambarannya ini sulit ini. Sebentar, saya coba cekin Figma dulu. Oops. Switch. Mana ya? Ini aja deh, buat jadi contoh. Ini nih. Kolom yang lengkap. Yang ini aja deh. Nah, di sini kita bisa lihat. Bentar. Sebentar. Oke, ini desainnya kelihatan atau belum teman-teman yang ada di screen-nya? Kelihatan Bang. Kelihatan. Oke. Nah, di sini kurang lebih kita kalau nggak ada desain itu agak kurang gitu rasanya. Gimana sih kalau widget yang ke samping, atas ke bawah gitu. Nah, kurang lebih kayak gini sih. Misalkan kalau kita butuhnya ini itu ke samping atau horizontal.
kita makainya yang raw. Nah, tapi kita bisa lihat di sini kan ada menu banyak nih. Ada text field, terus ada change bahasanya. Ini kan dia ke bawah nih. Nah, ini makainya kolom. Nah, tadi itu, nah inilah fungsinya kolom sama row. Buat ngebentuk atau nyusun widgetnya itu biar bisa kayak gini nih. Bisa vertikal atau horizontal. Nah, kurang lebih itu sih dipakai. Kalau di sini kita buat nyusun tampilan UI-nya. Oke, mungkin sekarang kita bahas apa ya, container. Oke, sekarang next widget. Kita bahas container. Di sini ada widget namanya container. Kalau yang udah main web harusnya udah sering tahu. Nah, container di Flutter ini kalau kita Ctrl S, dia itu nggak bakal kelihatan apa-apa, nggak bakal berubah apa-apa. Nah, di sini kita bisa ngasih tinggi, lebar, padding, margin di container ini. Nah, caranya itu tinggal kita lihat aja di sini. Kita kasih propertinya itu namanya height, width atau lebar. Terus di sini ada namanya padding, terus margin. Nah, teman-teman yang dari web, yang udah belajar web harusnya udah paham ini sih. Tinggi, lebar, padding, margin itu apa? Misalkan di sini buat tes aja, kita kasih tingginya itu 100, lebarnya itu 100. Ini padding sama margin kita hapus dulu. Nah, di sini masih belum kelihatan apa-apa nih. Warna defaultnya itu putih, nggak kelihatan. Nah, kita coba kasih warna kontainer. Kita kasih color, kita kasih warna merah. Nah, kurang lebih ini bentukan kontainer. Nah, di kontainer ini juga kita bisa nambah, kita ngasih border radius. Atau di sini kalau apa ya? Border radius itu buat kita ngelengkungin pojok-pojoknya ini. Misalkan saya kasih di sini buat ngasih radius itu ada namanya property decoration. Terus di sini kita kasih box decoration. Kita kasih border radius. Border radius, kita kasih circular. Kita kasih nilainya, misalkan 10. Ups, ini ada error. Errornya color sama dengan 0. Oh. Di sini kalau ada decoration, kita itu nggak boleh naruh color atau warna itu di sini. Harus di dalam decoration-nya. Kita pindah aja, kita Ctrl X, Ctrl S. Nah, sekarang kotak merah teman-teman sudah punya radius yang nilainya 10 di semua sisinya. Di sini teman-teman mau kasih 20, bisa. Ntar dia bakal nyesuaiin sama value-nya. Oh. Oke. Kurang lebih ini kontainer. Nah, di dalam kontainer ini juga kita bisa ngasih teks atau bisa juga gambar. Nah, buat contohnya di sini kita kasih teks aja. Kontainer ini punya properti namanya child. Nah, teman-teman tinggal di sini kasih aja child. Teman-teman kasih teks data dalam kontainer. Ctrl S. Nah, dia bakal ada di dalam si kontainernya. Oke. Kita kasih sedikit aja. 1, biar nggak overflow. Nah, defaultnya itu, child ini itu ada posisinya itu ada di pojok atas ini. Buat nge-tengah nge-centerin, teman-teman bisa bungkus ini, teks. Teman-teman bisa, scroll. Teman-teman bisa tekan gambar lampu, arahin dulu kursornya di teks, tekan gambar lampu, pilih wrap with widget, teman-teman tinggal kasih center. Nah, sekarang teks yang ada di dalam kontainer yang semulanya ada di pojok sini, sekarang udah ada di tengah. Nah, kurang lebih itu si kontainer ini.
Mungkin nanti kalau untuk explore-nya teman-teman bisa explore sendiri sih. Kontainer ini fungsinya apa aja, dia bisa ngapain aja. Intinya kontainer itu ya biasanya buat ngebentuk yang kayak gini nih. Nah, kontainer itu bisa buat yang kayak gini. Tombol-tombol ini, walaupun di Flutter itu ada tombol-tombol bawaannya, tapi teman-teman bisa bikin juga tombol dari si kontainer ini. Oke, kurang lebih kayak gitu sih buat materi kontainernya. Kalau teman-teman butuh kodenya, saya copy-in lagi. Tinggal di paste aja di main.dar. Oke, materi selanjutnya mana tadi? Habis kontainer, ini skip aja. Skip. Oke, kita next ke button. Oke, biasanya yang sering ada di aplikasi itu juga, sebentar, saya kasih komen dulu. Kontainer, di sini kasih button. Oke. Nah, button itu biasanya di setiap aplikasi itu pasti ada. Di sini kita di Flutter itu ada namanya elevated button. On press, childnya misalkan kita kasih teks. Nah, kurang lebih kayak gini buat bikin button di Flutter. Sebenarnya ada banyak. Klik, klik, nih. Oke, nah kurang lebih button di Flutter itu kayak gini nih, yang bisa diklik-klik. Oke, misalkan kalau kita mau pas kita klik ini dia bakal ngeprint nama kita. Misalkan di sini kalau kita kasih print di bagian on press ini, misalkan print Muhammad Said. Nah, misal kalau kita tekan buttonnya, dia itu bakal ngeprint nih Muhammad Said. Nah, kurang lebih gini sih kalau kita mau bikin button di Flutter. Terus ada juga button yang namanya itu apa ya? Ada material button di sini on press. Kita Ctrl S, dia itu nggak kelihatan. Di sini kita kasih teks juga. Teks material button. Nah, ini nih. Ini material button defaultnya itu transparan gini sih. Ada banyak juga jenis-jenis button di Flutter apalagi ya. Elevated button apa ya lagi? Button. Sebentar. Saya agak lupa button apa aja yang ada di Flutter. Button Flutter documentation. Di sini ada banyak macam-macam button. Di sini kita buka dokumentasinya si Flutter. Nah, di sini. Contohnya ada text button. Terus mana lagi ya? Elevated button yang tadi. Terus ada outline. Untuk button mungkin teman-teman bisa explore sendiri di dokumentasinya si Flutter ini. Udah banyak juga. Nah, ini teman-teman tinggal baca ke bawah aja. Biasanya saya makainya yang material button. Kalau mau custom button itu bisa gampang. Jadinya biasanya kalau di Flutter saya bikin satu button, satu komponen button ini, jadinya bisa dipakai di semua tempat. Jadinya saya seringnya itu pakai yang si material button ini. Karena gampang di custom terutama. Oke, kurang lebih seperti ini button yang ada di Flutter. Kita next ke selanjutnya. Nah, di sini yang nggak kalah penting juga biasanya ada text field. Di sini ada text field.
Nah, text field ini biasanya kita temukan itu ya bentuknya itu kayak form lah, kayak simpelnya itu kayak login buat login register itu sih biasanya sering dipakai. Terus sih bentar, nggak ada desainnya deh. Nah, kalau memakai text field, teman-teman di sini tinggal panggil aja text field. Nah, Ctrl S. Ntar dia defaultnya itu text fieldnya tuh gini di Flutter. Kalau kita pakai yang ini. Nah, text field ini dia ada punya garis bawah. Nah, nanti text field ini teman-teman bisa custom sesuai Figma atau sesuai UI-nya teman-teman. Teman-teman bisa custom. Nah, di sini ada juga yang namanya text form field. Nah, dia itu sama. Cuma biasanya kalau text form field ini biasanya sih ya, kalau secara umumnya, secara simpelnya itu biasanya saya makainya itu kalau si text field kita itu punya validasi, harus ada validasinya, required kayak gimana. Nah, kalau si text field biasa ini, dia itu nggak ada validasinya. Nah, biasanya saya makainya yang ini, yang text form field ini. Oke, nah kurang lebih kayak gini sih penggunaan text field di Flutter itu. Buat nge-stylingnya di sini sebentar. Text field. Saya nggak hafal juga buat stylingnya di text field ini. Jadinya ya kita nggak perlu ngapal. Kalau butuh tinggal cari di internet. Buat nge-stylingnya. Mana ya? Ini aja deh. Create and install text field. Nah, misalkan ini si text field ini kita buat nge-stylingnya itu di sini ada nama properti namanya decoration. Nah, ini kita kopas aja. Sip. Kita paste di dalam text field ini. Ini text form field ini kita hapus aja. Nah, kurang lebih dia itu bakal punya apa ya, border gitu. Punya apa ya, garis-garis sampingnya lah gitu secara simpelnya. Sekarang text field kita. Aduh, kok itu yang hapus. Misalnya kalau kita restart, nah nih, dia itu bakal punya hint text atau teks di dalam si text field-nya itu. Ketika kita ngetik, hint text-nya itu hilang. Nah, kurang lebih kayak gini penggunaan text field. Nah, terus yang paling penting di text field itu biasanya dia itu butuhnya controller. Nah, controller ini fungsinya itu biasanya buat ngambil si value yang kita inputin di text field-nya itu. Misalkan kita define dulu, kita bikin satu controller. Di sini namanya text editing controller. Kita kasih nama controller. Kita inisialisasi, kita kasih text editing controller. Nah, sekarang di sini kita pasang deh controllernya. Apa tadi namanya? Controller. Nah, sekarang misalkan ketika kita gini aja. Ini saya komen, ini saya ambil, taruh di bawah si text field-nya. Oops. Ini get value from field. Sekarang di sini ketika kita klik get value from field ini, dia bakal ngeprint apa namanya, isi yang kita ketikin di sini. Misal di sini kita ganti, kita kasih print lagi, tapi kita kasih value-nya itu yang ada di dalam sini. Nah, caranya itu tinggal kita panggil si controllernya, controller.text. Sekarang kita tulis di sini nama masing-masing, misalkan Bagus Ganteng. Kita get value from field. Nah, dia itu bakal muncul di sini Bagus Ganteng. Nah,
kurang lebih itu sih fungsinya text field plus ada si controllernya ini buat ngambil value yang kita inputin dari HP-nya. Oke, masih ada, aduh 2 menit lagi. Oke, mungkin yang terakhir di sini ada image. Di sini kita bisa di Flutter itu di sini ada banyak buat manggil image-nya, ada image file, image memory, image network. Nah, biasanya yang sering kepake itu ada image asset. Astaga. Image asset. Di sini teman-teman tinggal panggil path-nya aja di mana, misalkan assets /gambar 1.png. Nah, kebetulan karena kita belum setup gambarnya, jadinya kita simpel aja ngambil gambar dari internet. Contoh gambar gunung. So open image new tab. Bisa nggak ya pakai image ini? Oh, enggak sih. Bentar, harusnya nggak bisa pakai gambar. Bentar. Open image new tab. Sama, cobain aja dulu. Nah, di sini buat ngambil gambar dari internet, kita pakai image.network. Di sini ada search atau source, src, source. Kita paste linknya. Kita Ctrl S. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Tuh. Ntar image yang teman-teman ambil dari internet bakalan muncul di sini. Nah, kurang lebih ini sih penggunaan image di Flutter. Teman-teman juga bisa ngasih width misalkan 100. Nah, itu kita kasih page atau tinggi bisa kasih 200. 200. Nah, kurang lebih kayak gini sih. Oke, mungkin terus aduh. Oke, mungkin yang terakhir di sini kita langsung lompat ke sini aja, multi page. Karena waktunya nggak cukup juga, karena waktunya cuma 1 jam. Di sini misalkan kita punya ada dua screen. Misalkan kita bikin screen baru namanya itu screen dot dart. Nah, di sini kita kasih STL atau status widget second screen. Sini saya kasih scaffold untuk menandakan ini screen baru. Terus kita kasih body, kasih center, kasih child, kasih text. Ini kita kasih nama second screen. Nah. Oke, ini nggak perlu hapus saja. Oke, sekarang di sini kita udah punya 2 halaman. Yang pertama itu halaman yang ini. Sekarang sama halaman yang kedua. Nah, cara kita pindah dari halaman 1 ke halaman yang 2, di sini kita sebentar. Mana button ya? Oh, ini aja deh, klik me. Navigate to second screen. Nah, sekarang maunya kita tuh ketika kita klik navigate to second screen ini, dia bakal pindah ke halaman berikutnya. Nah, caranya itu gampang. Kalau di Flutter, tinggal kita pakai navigator, kita kasih push. Nah, di sini dia minta parameter namanya route. Nah, ini kita pakai cara panjang dulu nih. Cara panjangnya itu
Material page route. Nah, di sini dia minta builder, kita hapus saja karena nggak perlu, kasih fungsinya, balikin second screen. Nah, ini lumayan panjang. Nah, buat pindah ke halaman berikutnya, ini kodenya yang ini aja. Nah, ketika kita klik navigate to second screen, dia bakalan pindah ke halaman berikutnya. Nah, sekarang gimana cara kita balik ke halaman berikutnya? Kita pindah ke second screen. Oke, di sini kita kasih kolom aja biar kelihatan. Kita kopas button yang ada di sini. Kita paste di sini. Nah, dia ini kan ada di tengah nih. Biar dia ke tengah, kita kasih kolom. Kolom kita kasih main assist alignment. Main assist alignment. Center. Nah, ini kita ganti back to first screen. Oke. Oh, sebentar. Kita restart dulu. Nah, ini navigator titik push ini kita hapus aja. Kalau mau balik ke halaman sebelumnya, kita tinggal pakai navigator.pop. Nah, kurang lebih kayak gini. Kita pilih ini navigate to second screen. Kita kalau mau kembali, kita tinggal klik button ini aja, back to first screen. Dia bakal balik lagi ke halaman yang pertama. Nah, terus misalkan ada juga kasus ketika kita mau bawa data dari screen pertama ke screen yang kedua. Nah, contohnya saya mau bawa tulisan yang kita tulis di sini ke halaman sini. Misalkan saya mau bawa nama saya ke halaman screen yang kedua. Caranya itu gampang. Kita ke second screen. Kita sebenarnya ada beberapa cara buat ngelempar data ke screen-screen yang ada di Flutter. Caranya itu mungkin secara simpel itu bisa lewat konstruktor atau bisa lewat argumen atau juga bisa lewat view model. Nah, view model itu biasanya kalau ketika kita sudah menggunakan yang namanya itu state management. Mungkin yang simpel aja kita lewat konstruktor. Di sini kita define dulu. Tipe datanya itu string, kita kasih nama. Kita masukin lewat sini nih. Di sini kita kasih required atau wajib this nama. Nah, jadinya ketika kita manggil si second screen ini, kita wajib ngisi parameter nama. Nah, jadi kita di sini kita bisa lihat second screen ini error. Nah, di sini dia ngasih tahu keterangannya apa. The name parameter nama is required. Nah, di sini tinggal kita panggil aja tadi nama. Nah, sekarang misalkan kita static dulu deh. Kita kirim Said. Misalkan kalau kita navigate to second screen, nah Said itu datanya udah ada ke sini nih. Nah, kita panggil dulu deh biar kelihatan. Second screen kita panggil $nama. Kita Ctrl S. Nah, si Said udah muncul nih. Kita back, kita ke halaman berikutnya, si Saidnya itu udah muncul. Kita back. Nah, sekarang kita maunya itu ngirim nama yang ada di text field ini ke halaman berikutnya, ke second screen. Nah, caranya itu di nama ini kita hapus saja Saidnya. Kita panggil controller yang tadi yang udah kita buat. Nah, controller yang ini yang buat si text field ini. Nah, kita panggil controller dot text. Nah, jadi misalkan kita tulis di sini bagus ganteng. Kita navigate ke second screen. Nah, si bagus ganteng ini udah otomatis masuk.
misalkan di sini Said lagi. Kita navigate to second screen. Nah, sekarang value-nya itu udah berubah jadi Said. Nah, kurang lebih itu dulu materi kita karena waktunya mepet juga. Jadinya nggak bisa ngejelasin secara detail fungsi-fungsi widgetnya. Nah, tapi di sini teman-teman bisa langsung baca ke dokumentasinya si Flutter ini. Ini udah banyak sih, mana ya? Features, di mana ya dokumentasinya? Nah, ini kurang lebih teman-teman bisa cari di sini fungsinya teks itu apa dan sebagainya, itu udah banyak di dokumentasinya. Di sini saya cuma nyampein dasar-dasarnya aja sama apa yang sering digunakan dalam pembangunan screen. Oke, mungkin next buat minggu depan kita bakal belajar slicing UI kayak gini ke dalam si Flutter-nya. Jadinya teman-teman bakal nyatuin si text field, terus ada button, ada teks ini ke dalam UI gini. Maksudnya dalam UI yang kayak gini ke si Flutter-nya. Di UI ini misalkan ada text field. Ntar teman-teman bisa pindahin nih text field yang ada di gambar ini ke aplikasi. Jadinya teman-teman apa ya, bisa ngebuat UI dari satu aplikasi. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Sekian buat malam ini. Balik lagi ke Bagus. Silakan, Gus. Halo, halo. Gus. Silakan, Gus. Atau Ya, mungkin bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa dibuka mic-nya untuk bertanya kepada Kak Ziad. Ya, yang mau bertanya silahkan raise hand dulu ya. Nanti saya bukain mic-nya. Ya, silahkan Kak Nopal. Ya, halo, halo. Mau nanya dong, Mas Ziad. Nanya nih eh, tentang text field form tadi. Kan tadi sempat sekilas dibahas kalau Mas Ziad itu biasa pakai widget tersebut untuk validation gitu. Cuman penasaran aja, kayak gimana sih bentuknya kalau misalnya si text field form itu nggak valid gitu. Itu sih yang aku penasaran ini. Ya, itu aja. aduh, Ya, suhu ini. Malah nanya, suhu. Oke, oke. Mau langsung dijawab, dikumpulin dulu ini, Pak. boleh langsung dijawab sambil menunggu yang lainnya. Kalau ada yang mau menanya, tinggal raise hand aja. Oke, bentar. Mana tadi? Sebentar, Gus. Oke, tak share screen dulu. Mana dia? Udah ada kelihatan? Sudah, Kak, sudah. Ah, Wait, running dulu. Oke, oke, oke. Ya, ini sebentar, biar lebih friendly. Kita bikin di second screen aja deh. Second screen. Ini hapus dulu. Copy buttonnya. Ya,
Ini kita kasih, kasih submit. Submit, terus kita bikin text form field. Ya. Nah, oke, misalkan kita punya 2, punya 3, 1, 2, 3. Nah, copy dulu stylenya. Yes. Paste sini, paste sini, paste sini. Misalkan ini kita ganti, ganti jadi nama, umur, alamat. Kita Ctrl S. Ini terlalu mepet, bisa kita kasih jarak sedikit. Kita kasih padding 8. Terus di sini masih kelihatan mepet. Kita pakai size box aja. Kita kasih tinggi 10. Nah, sekarang kita mau validasi nama sama umur ini nih. Yang alamat kita biarin opsional. Nah, caranya biasanya itu kita bisa pakai yang namanya itu global apa ya, apa sih beneran? Global home key. Ini dia. Kita tinggal panggil mana dia? Oh iya. Oke. Kita tinggal inisialisasiin aja di sini. Kita bikin final. Kita bikin key-nya, home key, kasih apa tadi namanya? Global key. Ya. Global key. Kita kasih tipenya itu si home state. Nah, di sini buat ngevalidasi, misalnya kalau kita klik submit, klik submit ini masih belum terjadi. Tempatnya error nih. Oh, kita convert ke stateful dulu. Nah, ini dia nih, navigate to second screen. Kalau kita klik submit ini masih belum terjadi apa-apa. Nah, sekarang buat ngevalidasinya itu kita bungkus di sini nih. Kita ngasih key ke kolomnya ini. Kolom ini menandakan dia itu parent dari si form ini atau si field ini. Kita bisa bungkus pakai form. Nah, di sini kita kasih key. Kita kasih form key. Nah, sekarang ketika kita klik submit, gini nih. Kita klik submit, kita validasi dulu nih. If apa tuh? Kita kasih form key, current state, kita kasih validate, dikasih tanda seru aja. Kita kasih print tervalidasi. Nah, kalau kita submit, dia itu memang belum muncul apa-apa. Nah, di sini di text form field ini kita harus nambahin satu parameter, namanya itu ada validator. Validator ini kita lihat dia itu tipenya itu function, tapi kembaliannya itu string. Nah, di sini kita kasih aja, kita kontrol spasi aja, ntar bakal otomatis langsung dibuatin. Nah, di sini kita cek if value dot is empty, kita kembalikan return ini misalkan nama wajib diisi. Kita kembalikan itu. Kalau nggak ada apa, kalau dia itu benar, kita return 0. Nah, kalau kita klik submit, dia itu bakal muncul di sini pesan error yang kita taruh di sini. Nah, misalkan itu berlaku juga buat si umur. Kita kopas aja. Kopas, pindah ke umur. Ini kita ganti umur. Nah,
Oke, terus alamat ini kita kasih opsional. Nah, kurang lebih seperti kita ketika kita klik submit. Nah, dia itu bakalan muncul kayak gini nih. Ada pesannya, ada message-nya di bawah. Nama wajib diisi, umur wajib diisi. Nah, kalau kita nggak nambahin validator, contohnya kayak di opsional ini, dia itu nggak bakal muncul apa-apa. Jadinya mau diisi mau nggak bebas. Nah, kurang lebih kayak gini sih Kak Opal. Oke. Berarti itu untuk implementasi text field form sendiri itu harus wajib dibarengi dengan penggunaan widget form itu ya? Tergantung sih, tergantung case-nya Kak Opal. Tergantung apa ya? Misalkan kalau dia itu mau validasinya setelah klik submit itu bisa. Tapi ada juga biasanya case-nya yang nentuin ketika ketika formnya aktif nih, dia itu bakal kita nggak ngetik apa-apa kan. Jadinya ketika kita ngetik, nah dia itu validasinya bakalan hilang. Tapi kalau kita hapus terus kosong, dia itu bakalan muncul. Nah, kalau yang sekarang yang kita pakai ini ketika kita apa ya? Case yang kita mau itu ketika klik button sih gitu. Baru dia ke validasi. Terus juga ada juga biasanya ketika dia itu kosong, sekalian dia divalidasi. Misalkan ketika kita klik submit, dia itu bakal muncul pop up biasanya. Itu tergantung dari case yang kita mau sih sebenarnya. Tapi kalau yang saya biasa pakai itu sih yang kayak gini. Kalau yang klik button, kalau mau di apa ya? Kalau mau munculin si errornya ini, kita bisa bungkus dia itu pakai si form yang ini. Jadi Oke. kita validasi. Sorry, tak potong. Berarti kalau misalnya si widget form itu saat ini kita nggak pakai, itu behaviornya kayak gimana ya? Ini nggak bakal muncul apa-apa seharusnya. Kita remove. Kita klik submit, dia itu nggak bakal muncul apa-apa sih. Berarti si validator itu berguna atau enggak gitu? Kalau misalnya Jadi nggak ada form. nggak bisa dia berguna, cuma kita maunya itu kan biasanya formnya itu berdasarkan state-nya itu ada apa enggak gitu. Nah, ini biasanya secara simpel aja sih sebenarnya yang saya buat. Kalau ada juga secara validasi form yang lain. Nah, kurang lebih kayak gini sih. Jadinya muncul errornya. Mungkin bisa lebih dieksplor sendiri sih nanti itu kalau buat masalah validasi formnya. Ini secara general aja sih sebenarnya. Oke, noted kalau gitu. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Ya, bagaimana Kak Nopal? Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Kak Ziad? Iya, Om. Waduh. Nah, selanjutnya yang ingin bertanya silakan raise hand kembali. Mungkin saya rasa penjelasan dari Kak Ziad sudah cukup jelas ya semuanya. Gimana teman-teman? Siapa nih? Kak Nopal mau bertanya lagi. Silahkan Kak Nopal. Oke, karena nggak ada yang mau nanya, ya. Ini mungkin sedikit di luar dari penjelasan yang tadi sih, tapi masih masuk ke pembahasan yang image. Cuman penasaran aja. Tadi kan baru di spill yang image asset sama yang image network. Kalau misalnya yang image memory itu biasa sering dipakai nggak sih, Mas Ziad? Kalaupun sering itu biasanya kasusnya kayak gimana ya? Itu Iya. aja. Oke, kalau image memory kebetulan belum pernah pakai juga sih saya itu fungsinya. Buat apa? Tapi kalau nggak salah saya itu pernah dengar juga di salah satu pembahasan di materi di mana itu di YouTube kalau nggak salah. Itu kalau image memory itu dia ngambil yang dari mana ya? Sebentar, saya coba cek dulu kok biar nggak salah nih.
Soalnya saya nggak pernah pakai juga kayak image file sama image memory itu. Image memory. Flutter. Oke. Ya, 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 ya. Nah, di sini dia itu bisa nampilin image yang udah dijadiin kayak bytes gitu. Bentuknya itu kayak bytes. Jadinya kayak apa ya? Susah jelasinnya. Bentar. Mana dia? Bentar, apa? Saya cariin dulu. Soalnya belum pernah pakai saya ini. Mana dia? Masukkan byte gambar dikodekan yang dapat dikodekan dalam salah satu format yang didukung JPG, PNG, GIF, GIF animasi, WebP animasi. Oke. Ini kapal. Jadinya yang sekilas saya baca, kalau salah bisa dikoreksi ya. Ini saya belum pernah pakai juga. Nah, jadinya dia itu bisa pakai image yang udah di-convert ke dalam bytes, ya kayak contohnya kayak JPG atau PNG yang udah dirubah ke dalam bytes. Kalau di Flutter itu bentuknya hue integer 8 list. Di situ ada tulisannya. Bisa dibaca kurang lebih kayak gitu sih. Kalau yang image file itu kayaknya image yang dari file HP-nya itu yang diambil pad-nya tampilin di sana kalau nggak salah. Cuma belum pernah nyoba sih yang dua itu kayak image network sama image file. Nah, Oke, berarti sejauh ini pengalaman Mas Ziad sendiri dominan kebanyakan atau mungkin hampir semua cuman menggunakan yang dua itu aja berarti ya yang kayak kita bisa bilang mandatorinya gitu. benar. Biasanya ya itu sih. Kalau nggak image ya SVG biasanya. Oke, oke itu aja Mas. Casing image itu doang. Oke, thank you Mas. Ya, bagaimana Kak Napal untuk pertanyaan yang kedua? Apakah jawaban dari Kak Zia sudah cukup jelas? Udah Om. Nah, selanjutnya yang ingin bertanya silahkan diberi kesempatan untuk raise hand. Wah, dia masa modemnya Ya, mungkin saya rasa teman-teman sudah cukup jelas dengan penjelasan yang Kak Ziad berikan. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Kak Osi yang ingin menyampaikan beberapa perihal tentang website GDSC. Untuk waktu dipersilahkan Kak Osi. Oke, teman saya. Mungkin bisa ditunggu beberapa saat ya karena ada masalah teknis.
Ayo Gus, nyanyi Gus. Lalu nih Kak Osi baru gabung. Ya, dipersilakan untuk Kak Osi waktu dan tempat. Oke, sorry teman-teman, ada sedikit gangguan internet tadi. Oke, aku ada sedikit tambahan untuk teman-teman yang belum masuk atau register di event di web GDC, dimohon untuk daftar supaya di sini tuh biar dia ke track event kita gitu di webnya GDC. Mungkin dikasih aku share screen-nya, Gus, biar bisa, mungkin belum ada yang pernah pakai webnya GDC Community Dev. Bisa ya? Halo Gus. Ya, nah itu dah. Nah, jadi teman-teman kalau yang belum register di eventnya, nanti register aja. Nah, saran dari kami di sini tuh ada beberapa eventnya Platter, nanti bisa di RSVP aja sampai minggu keempat kalau nggak salah di sana. Nanti tinggal diklik view detail. Nah, kalau nggak salah sih yang untuk malam ini moga aja belum tutup ya. Nanti tinggal di RSVP aja. Nah, itu saran dari kami itu teman-teman register aja sampai minggu depannya gitu, biar nggak ngulang-ngulang aja tiap minggu gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu tambahan dari aku. Lebih, tinggal kalian lihat aja deh nanti di webnya, oke? Oke, aku kembaliin ke moderator. Ya, terima kasih untuk penjelasan dari Kak Osi. Selanjutnya teman-teman bisa buka ini kameranya karena sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan untuk saudara Syafa, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk teman-teman yang bisa open cam, mungkin bisa di open cam ya. Mana Opal? Enggak ada open cam. Udah mati restriction. Gus, kamu mana orangnya Gus? Kenapa anu modal? PC nih kan, ada kameranya. Lama PC doang mahal. Cap. PC doang mahal. Beli webcam nggak ada. Dokumentasi nih. Yoi. Ya. Ayo dong yang lain mana? Yang bisa open cam. Bayu ada kameranya, open cam. Pandai Putu ada kameranya, silahkan open cam. Paling tahu emang. Ya, Nep, buka kameramu, Nep. Lalu Arif juga ada kameranya, silahkan. YouTuber Bang, ya silakan yang lainnya. Opal, mana kamu Pak? Nanya. Ada Opal. Silakan Kak Lalu Nopal baru beli webcam kemarin. Dia Silakan udah untuk mati nih lampu di rumah saya. Kamu Opal mana? Kamu tidur jam segini. Diam. Sekarang ya. untuk mempersingkat waktu silahkan. 1, 2, 3. Belum. Lagi sekali ya. Gaya di IC. 1. Siapa ngomong? 1, 1, 2,
Bentar, dia nge-lag jadinya. Belum. Ayo udah, gitu lagi apa namanya? Ya, itu. 1, 2, 3. Ayo tanggal tangan saya ini siapa ya Allah. Udah Kak. Ya, terima kasih untuk kesempatan teman-teman yang dapat hadir pada pertemuan pertama kelas Flutter. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Dipersilakan hadir dari untuk total. live dari Zoom Meet-nya. Nggak mau, ayo. Yuk, nggak usah. Oh sih, berhenti record sih.